jasa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Doa dimulai. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Lanjut baca Quran An-Nisa ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udzulikum hamdiru suwarim awinfiru jami'an. Iya, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sekarang Ibu absensi dulu ya. Ya Bu. Alia Albia, Ami Maria. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin mengetahui dulu perasaan kalian sekarang bagaimana. Nah, Ibu udah share emoji ke WA grup kalian. Sekarang kalian boleh isi perasaannya. Sudah? Nah, Ibu lihat yang banyak bintangnya itu di emoji lagi senang. Coba, kalian senangnya kenapa? Coba Rahma. Belajar favorit Bu. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Dalam pembelajaran Ibu itu yang dinilai itu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalian, Ibu minta kalian aktif dalam pembelajaran Ibu ya. Siap, Ibu. Baik, minggu kemarin kita membahas materi tentang apa? Tentang perusahaan jasa. Minggu kemarin membahas tentang apa? Minggu kemarin ada yang ingat? Ya, tentang proses bisnis. Masih ada yang ingat apa itu proses bisnis? Coba Cika. Proses bisnis atau biasa disebut siklus akuntansi dalam perusahaan adalah proses di mana perusahaan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan itu. Ya, betul. Ya, proses bisnis adalah siklus akuntansi yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Nah, Ibu mau tanya ya. Kalau kalian misalkan sakit, perginya kemana? Kalau baju kalian kotor, kalian perginya kemana? Kalau misalkan rambut kalian sudah kotor, terus sudah gatal, perginya kemana? Salon. Nah, yang barusan yang kalian ucapkan itu ciri
tentang perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran di sini ya, Ibu mengharapkan kalian itu memahami tentang perusahaan jasa ya. Ibu harapkan bisa gitu ya mengerti apa sih itu perusahaan jasa. Terus model yang Ibu gunakan adalah PBL ya. PBL yaitu Project Based Learning ya. Nah, baik, sebelum kalian mengamati gambar di depan, Ibu minta kalian mengamati gambar yang di depan ya. Ibu, kalian amati dulu secara teliti gambar di depan ini. Udah? Diamati udah? Udah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian kan sudah mengamati dengan teliti. Nah, Ibu mau tanya, ada pertanyaan nggak yang ini? Tentang gambar ini ada yang ingin tanyakan nggak? Dari gambar ini ada yang ingin tanyakan nggak? Ada yang ingin tanyakan nggak? Sekarang kalian Ibu bagi kelompok ya. Ibu bagi kelompok. Setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 orang ya, 5 orang atau 4 orang. Silakan kalian boleh memilih temannya dan bangkunya senyaman kalian. Silakan. Kalian kerjakan latihan soalnya ya. Kalian kerjakan. Nah, di sana ada petunjuknya. Di sana ada petunjuk pengisian LKPD. Jika kalian tidak paham dan ngerti, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Nah, mulai bisa dikerjakan. Udah beres? Udah. Ini ya, berarti sekarang giliran kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, Ibu itunya presentasinya diacak atau random ya. Jadi terserah Ibu memilih siapapun juga, kalian harus siap. Insya Allah ya, kalian harus siap. Nah, yang maju ke depan kelompok 1, kelompok Alia, dan yang kedua kelompok 5, kelompok siapa? Ya, kelompok Putri Laila Sari. Udah mulai dari sekarang. Bentar. Kelompok lain mengamati kelompok yang menjelaskan. Nah, kalian boleh menanyakan ke teman yang sedang mempresentasikan tentang
bertanya dan boleh menyanggah ke kelompok yang ada di depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahra Khairunisa. Saya Leotia. Saya Rasulullah Smawati. Saya Surya Malika. Saya Rani. Kami di sini akan mempresentasikan tentang proses bisnis di bidang akuntansi, yaitu susunan atau urutan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama adalah transaksi. Yang kedua ada jurnal umum. Yang ketiga ada buku besar. Yang keempat ada neraca saldo. Yang kelima ada jurnal penyesuaian. Yang keenam ada neraca saldo setelah penutupan. Dan terakhir adalah laporan keuangan atau tahap pelaporan. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, Mama, silakan. Iya. Perkenalkan, nama saya Rina dari kelompok 7. Ingin bertanya tahap pencatatan segini dan tiga proses, salah satunya ada buku besar. Apa sih yang dimaksud dengan buku besar? Jadi menjawab dari pertanyaan buku besar yaitu tahap pencatatan setelah penjurnalan. Pemostingan ke dalam buku besar untuk memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi akun-akun. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Silakan. Sini, silakan. Perkenalkan, saya Arjun. Nama saya jurnal. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal penutup? Izin menjawab, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Tujuannya untuk memindahkan saldo nominal atau akun sementara ke dalam akun modal dan kisah laba rugi atau laba saham bagi perusahaan yang berbentuk perseorangan terbatas. Ya, udah. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, satu orang lagi boleh? Ya, boleh. Satu kelompok lagi boleh? Ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang mau menyanggah? Boleh, silakan. Yang menyanggah tentang kelompok mereka penampilannya bagaimana, boleh? Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyanggah, silakan. Kelompok ini ya, boleh, silakan. Dari Bapak saya kelompok 1 untuk jawaban mungkin sudah baik, namun dalam menyampaikan jawabannya kurang tepat karena si pembaca hanya fokus pada materinya dan kurang kontak langsung dengan orang yang bertanya. Terima kasih. Dah, sekarang ke kelompok selanjutnya ya. Silakan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang mereka sajikan itu cukup bagus ya, baik dari bahasa, dari materi, dan penjelasannya juga udah jelas ya. Kita beri itu kepada dah. Sekarang kita ice breaking dulu yuk. Ayo. Kita ice breaking dulu, berdiri dong. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Dengar. Tepuk tangan 2 kali, 2 kali. Tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Terus tepuk tangan 4 kali, 2 kali. Udah cukup ya? Udah cukup ice breakingnya?
kita ke karakteristik dari perusahaan jasa. Yang pertama, tidak memiliki Produk fisik. Nah, meskipun si perusahaan jasa tidak memiliki produk fisik, tapi manfaat dan layanannya itu bisa dirasakan oleh konsumen. Yang kedua, layanan yang berbeda atau heterogen. Kenapa disebut layanan berbeda atau heterogen? Karena setiap konsumen itu Memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda. iya memiliki kebutuhannya yang berbeda. Yang ketiga, tidak ada harga pokok penjualan. Maksudnya apa? Tidak ada harga tetap. Apa? Karena setiap jasa memiliki harga yang berbeda. Iya, karena setiap perusahaan jasa memiliki harga yang berbeda. Dan tidak ada HPP-nya. Terus yang keempat, tidak ada persediaan stok. Tadi yang mau itu apa? Alia coba. Tidak ada persediaan stok karena perusahaan jasa hanya menggunakan jasa tidak berupa barang atau fisik. Iya, karena perusahaan jasa tidak memperjualbelikan barang. Mereka hanya menjual layanan saja. Yang kelima, tidak ada unsur kepemilikan barang. Ya, Epe. Karena konsumen yang membayar atau membeli produk pada perusahaan jasa tidak memperoleh barang yang telah dimiliki. Ya. Karena dalam perusahaan jasa hanya memberikan layanan, tidak memberikan barang atau produk. Yang keenam, membutuhkan peralatan dan tenaga ahli. Siapa? Yang keenam, ya boleh. Karena perusahaan jasa memberikan layanan yang berbeda sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Iya. Karena perusahaan jasa itu memberikan layanan dan keluhan yang apa? Yang konsumen rasakan. Selanjutnya apa? Contoh perusahaan jasa ini ya. Sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian itu misalkan dari Sayati ya, dari Sayati ke Katapa. Nah, mungkin kalian dalam angkot itu suka lihat-lihat kan? Suka lihat-lihat pemandangan, ya enggak? Ada enggak kalau kalian dari perjalanan itu contoh dari perusahaan jasa? Bengkel. Apa? Bengkel. Apa lagi? Salon. Terus apa lagi? Laundry. Terus apa lagi? Tukang ojek. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Penjahit. Terus apa lagi? Paket ekspedisi. Terus apa lagi? Tukang toko kopi, tukang cukur, banyak ya? Perusahaan jasa itu banyak ya? Nih, tadi kan pernah ya yang pas ibu nanyain pas awal kalau sakit itu kemana? Terus kalau kalian mau pergi itu menggunakan apa? Ya. Terus kalau kalian iya membeli paket, jadi semua paket. Ya, terus ya, sekarang ke siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Nah, tadi kelompok berapa ya? Kelompok berapa ya? Kelompok satu menjelaskan tentang siklus akuntansi. Nah, dalam siklus akuntansi itu ada apa aja? Pencatatan. Dalam tahap pencatatan itu ada apa aja? Yang Transaksi, jurnal umum, buku besar. terus? Yang kedua tahap apa? Tahap pengisaran. Dalam tahap pengisaran ada apa aja? Nah, tadi kan tahap yang kedua tahap apa? Pengisaran. Yang ketiga tahap apa? Nah, dalam tahap pelaporan ada apa aja? Apa sih yang dimaksud dengan jurnal? Tadi udah dijelaskan sama kelompok satu. Apa yang dimaksud dengan jurnal? Jurnal atau bukti transaksi dulu? Bukti transaksi. Coba apa
merupakan Bukti pendukung atas terjadinya transaksi pada suatu perusahaan. Ya, betul. Bukti transaksi merupakan bukti pendukung atas terjadinya transaksi pada suatu perusahaan. Yang kedua apa? Jurnal umum. Nah, Ibu mau tanya, contoh dari bukti transaksi itu berupa apa aja? Yang kedua, sesudah bukti transaksi apa? Apa jurnal umum? Untuk Apa? Jurnal umum Iya, jurnal umum adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Sesudah jurnal umum apa? Besar apa? Apa? memudahkan anggota dalam melakukan identifikasi akun-akun. Apa posting? Besar apa? Buku besar? Siapa yang Memposting ke dalam buku besar secara sederhana. Sesudah buku besar tahap pengintisaran. Dalam tahap pengintisaran ada apa aja? Udah ya? Itu tahap pengintisaran. Yang ketiga, yang terakhir, tahap apa? Tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan ada apa aja? Dan arus kas. Nah, sekarang kalian yang hasil kalian tadi presentasi boleh dikumpulkan, dan materi yang ibu sampaikan tersebut jika apa? Jika ini boleh kalian ditulis, dicatat ya, dikumpulkan bareng sama LKPD-nya yang tadi, hasil dari diskusi kalian. Silakan dimulai, silahkan untuk mencatat. Oh gini, yang maksud dari kronologis. Nah, dalam tulisan itu ada namanya transaksi, ya, ada namanya transaksi. Si konsumen itu setiap hari itu kan yang membutuhkan pelayanan itu berbeda-beda. Nah, kronologis itu dari tanggal 1 sebulan itu ya, dari tanggal 1 sampai misalkan tanggal 30 itu ada catatannya, dia ditulis secara kronologis. Jadi per tanggal. Ada lagi. Mengapa perusahaan jasa membutuhkan siklus akuntansi? Kenapa perusahaan jasa membutuhkan siklus akuntansi? Karena kalau tidak menggunakan siklus akuntansi, maka si perusahaan tidak akan mengetahui pemasukan yang didapat selama periode tersebut. Ada lagi? Ya. Izin bertanya, gimana pencipta buku besar? Oh, baik. Tabel buku besar di sini ada ya. Nah, ini tabel buku besar. Nih, ada nama akun, kode akun. Tahu ya nama akun? Akunnya misalnya diisi oleh Pas. Kode akunnya berapa? 001. Nah, di sini kan tanggal, uraian, referensi, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Tahu cara pengisiannya? Tanggal diisi sesuai kejadian. Uraiannya si konsumen tentang apa? Tahu? Ada lagi?
Dah. Udah, LKPD-nya dikumpulkan dulu. Ya, LKPD-nya dikumpulkan dulu. Udah poin-poinnya dicatat tadi. Ya, tadi dicatat tentang pengertian perusahaan jasa, karakteristik perusahaan jasa, ciri-ciri perusahaan jasa, terus siklus akuntansi perusahaan jasa. Ingat ya kalian tulis. Nah, baik, materi apa? Materi hari ini sekian ya. Untuk minggu depan kita membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Kita membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Kalian boleh berdoa. Tadi udah dulu ya. Duduk siap. Sebelum pulang malam hari ini kita berdoa mulai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.